Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulfiana. Pada video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman yang menyaksikan video ini bagaimana cara penggunaan serta cara pembuatan media pembelajaran yang saya buat pada tugas kali ini. Dan untuk tugas ini saya memilih media pembelajaran yang menggunakan atau yang berbasis Android. Sebenarnya kan di tugas ini kan ada beberapa pilihan yang bisa kita pilih kan, bisa berbasis Android atau Flash atau yang media pembelajaran gitu atau yang pakai web gitu banyak. Tapi saya menggunakan Android karena yang pertama saya memikirkan sasaran dari materi yang akan saya sampaikan. Sasaran saya ini kan masih anak-anak gitu, masih sederajat SMP, dan biasanya itu lebih kayak lebih tertarik ke materi saat itu tuh bisa menampilkan kayak sesuatu yang lebih menarik. Dan karena zaman sekarang itu Android sangat sering digunakan, jadi kayaknya pembelajaran akan lebih gampang dinikmati atau gampang tertarik jika kita bisa memasukkan sesuatu yang sedang tren saat ini. Baik, yang pertama mungkin saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana penggunaan atau pengenalan awal mengenai media pembelajaran berbasis Android. Baik, teman-teman bisa saksikan langsung di sini. Yang pertama, saya itu menggunakan aplikasi namanya itu Smart Application Creator. Mungkin ada, saya belum kurang cek juga, tapi mungkin ada juga aplikasi lain, tapi saya menggunakan aplikasi itu Smart Application Creator 3. Mungkin sebelum teman-teman bikin, teman-teman itu harus menyediakan beberapa item yang diperlukan. Itu akan saya jelaskan saat penggunaan nanti ya. Sekarang karena ini tentang pembuatan, nanti saya akan ngejelasin di bagian pembuatan. Di bagian penggunaan ini saya akan melihatkan kepada teman-teman bagaimana hasil dari yang telah saya buat media pembelajarannya. Kan sudah ada tampilan seperti ini. Teman-teman tinggal tekan di menu insert, baru tuh ada preview di sebelah pojok kanan atas. Teman-teman tinggal tekan. Lepas itu dia akan jadi seperti ini tampilan HP kan. Dia langsung pindah volume bangun ruang kubus. Ini kubus saja. Baru di sini ada tekan start, tinggal start mulai. Di sini saya membuat ada menu, atau pada aplikasi kali ini saya akan menampilkan apa saja kepada teman-teman, yaitu berupa ada kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, serta materi pembelajaran yang akan dijelaskan dalam media pembelajaran kali ini. Jika teman-teman mau pergi ke kompetensi dasar, gampang, teman-teman tinggal pincit kompetensi dasar saja. Oke, dia langsung pindah ke kompetensi dasar. Saat mau ke menu awalnya tinggal pincit menu, dia akan kembali lagi. Ini ada menu kembali kan, ini kan menunya kan kita lagi di menu kan, di namanya menu. Kalau dia mau back berarti kita kembalinya ke start ini kan. Coba ya, saya tekan kembali. Dia akan kembali ke slide sebelumnya. Oke, saya lanjut start. Baru di sini ada, saya mau tahu pembelajaran yang akan saya berikan kali ini tuh indikatornya apa saja sih. Tinggal pincit bagian indikator. Tinggal kursornya aja ke indikator, kita tekan sekali aja. Dia langsung menuju ke indikator. Jika teman-teman perhatikan, di sini tuh ada menu home, menu awal. Dia itu tuh kalau siap di pojok ini teman-teman tekan, dia akan kembali ke yang ini, yang pertama. Lalu bisa ada start. Oke, yang tadi indikator, baru itu bisa ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya itu apa? Di sini ada tombol back sama tombol next. Kalau back ya berarti kita kembali ke slide sebelumnya. Kalau next ya ke selanjutnya. Nih ya. Ini sama kayak misalnya kayak di PowerPoint. Kalau PowerPoint kan ada hyperlinknya kan. Ini 11-12 lah sama hyperlink kayak gitu. Cuma karena di aplikasinya beda, pasti juga cara pembuatannya juga beda. Lalu saya mau ke menu awal ini, sudah tujuan. Saya mau ke materi pembelajaran karena kebetulan materi saya itu tentang volume kubus. Jadi saya lihat di volume kubus ini saya akan menjelaskan tentang apa aja sih materi pembelajarannya. Kita tekan materi pembelajaran. Oke, di materi pembelajaran saya bagi menjadi 5 poin utama, yaitu ada pengertian, ada contoh benda, serta unsur-unsur, volume, dan contoh soalnya. Pengertian. Saya bikin di sini pengertian dari kubus dan pengertian kubus itu seperti apa. Di sini ada tombol kembali. Jika kembali, akan kembali ke menu materi pembelajarannya. Saya mau ke contoh benda.
contoh benda-benda yang berbentuk kubus itu apa aja sih? Tinggal teman-teman tekan di contoh benda. Oke, ada misalnya kardus atau dadu, itu merupakan hanya sedikit dari sekian banyaknya contoh benda yang berbentuk kubus. Lalu tombol back lagi, saya mau lihat unsur-unsurnya. Oke, di sini ada unsur-unsurnya. Bisa unsur-unsurnya bukan sampai di sini aja, ada yang lain lagi, jadi tinggal next aja. Oke, ada unsur-unsur yang lain, next aja lagi. Oke. Udah unsurnya sampai di sini, lalu tinggal lepas itu kembali. Kalau dia kembali khusus untuk di materi pembelajaran, kembalinya saya itu tuh saya nggak bikin kembali di pack sebelumnya, tapi saya bikin kembalinya ke materi pembelajarannya. Ini bagian ini mah, oh ya, kalau yang ini kan karena dia unsurnya ada 3, jadi dia masih di unsur sebelumnya. Tapi kalau misalnya kita kembali yang ini, back yang ini, oke, dia kembalinya ke yang menu materi pembelajaran. Kalau misalnya gini ya, kalau contoh benda nih, misalnya saya bikinnya di unsur-unsur aja deh. Unsur-unsur yang pertama ini seharusnya kalau back itu logikanya unsur-unsur ini. Unsur ini ada di, kita lihat ya. Unsur. Nih, unsur 1. Seharusnya kalau saya tekan back itu akan kembali ke contoh benda kan? Seharusnya kan? Tapi saya lihat pas saya di unsur 1. Pas saya tekan back, saya sengaja atur biar dia kembali ke menu materi pembelajaran seperti ini. Tapi saat di unsur yang kedua, unsurnya kan saya ada bikin 3 slide kan, unsur 1, unsur 2, sama unsur 3. Saat di slide atau tag yang ke unsur kedua, itu akan kembalinya itu tuh masih ke bagian unsur-unsur, bukan ke materi pembelajaran. Seperti itu saya bikin. Ini tinggal teman-teman atur aja saat pincit tekan tombol back itu mau kembalinya tuh ke pack yang mana, mau nextnya itu mau atur pack kemana, itu tuh bisa kita atur. Lalu kita lihat di bagian volume. Ini cara mendapatkan rumus volume kubus itu datangnya dari mana? Karena kan kita kalau sekolah cuma tahu rumus volume kubus itu S pangkat 3. Itu tuh dapatnya dari mana? Itu asal mulanya dari mana? Akan dijelaskan pada materi ini. Oke, next. Jadi kita dapat rumusnya S atau diganti jadi rusu kali rusu. Lalu di sini ada yang terakhir itu ada contoh soal. Contoh soalnya itu, nih, kita coba kuis yuk. Kalau teman-teman mau lanjut kuisnya, kita tekan start. Oke. Saya coba baca soal yang pertama. Di sini ada skor ya. Berarti kalau teman-teman betul, itu tuh akan muncul skornya tuh bertambah. Tapi kalau jawaban teman-teman salah, itu skornya nggak akan bertambah. Sebuah kubus dengan panjang sisi 10 cm, maka volumenya itu berapa? Karena tadi rumusnya itu rusu kali rusu atau sisi kali sisi, maka tinggal kita 10-nya kita kaliin, kita pangkatin 3, berarti 10 kali 10 kali 10, jawabannya 1000. 1000 itu yang B. Saya tekan tombol B, apakah benar? Apakah skornya akan bertambah? Saya tekan. Iya, ternyata skornya tambah jadi 50. Skornya itu teman-teman bisa atur, mau dia setiap betul itu bertambah 10, tambah 20, itu bisa. Karena saya ini contoh soalnya saya cuma bikin 2, biar skor akhir saya itu bisa jadi 100, jadi saya setiap betul saya akan tambahkan nilainya sebanyak 50. Yang kedua, volumenya itu 216.000, maka sisinya itu berapa? Berarti akar 3 dari 216.000, yaitu jawabannya 60. Oke, skornya 100 ya, teman-teman bisa lihat skornya 100, berarti jawaban saya dua-duanya betul. Oke, contoh soal baru itu yang tadi, lanjut, next. Udah skor akhir, maka bagian cukup sekian dan terima kasih. Ini bagian penggunaannya. Sekarang saya akan ngejelasin tentang bagaimana cara membuatnya. Oke. Mungkin sebelumnya saya akan lihatkan kepada teman-teman dulu bagaimana bentuk aplikasinya. Ini ya teman-teman, namanya tuh Smart Application Creator. Itu bisa teman-teman download atau install di laptop, bisa. Tinggal teman-teman ketik biasa dekat Chrome atau dekat Google teman-teman. Lalu saya bikin misalnya saya baru mau buat ya. Dia karena saya udah buka di slide yang ada slide yang saya buka, yang ini kayaknya, atau saya kembaliin aja. Oke, gini aja
teman-teman lihat ya, di antara slide saya ini yang akan saya jelaskan mungkin yang pertama tentang bagaimana tentang cara memasukkan background serta tulisan-tulisan segala macam, baru tuh cara menekan tombol otomatis icon-iconnya itu, sama yang ini yang ada kameranya langsung itu bagaimana, baru itu yang terakhir mungkin saat evaluasi soal ya, pas evaluasi soal ini evaluasi soal bagaimana dia bisa ada skornya langsung gitu ya. Oke, pausin dulu ya. Oke, sekarang saya akan ngejelasin tentang cara penggunaan. Saat tadi aplikasi Smart Application Creator yang teman-teman tekan, itu tuh pertama akan muncul tampilan seperti ini. Ini kita bisa milih, ini tampilannya teman-teman mau nanti tuh outputnya itu tuh mau dalam bentuk kayak iPad atau ini ada iPad Pro, ada pilihannya mau dalam iPhone 6 atau berapa gitu kok bisa, iPhone X bisa dipilih, tapi kan karena biar lebih umum saya pakai yang Android Phone, jadi dia bentuknya itu pilihannya cuma untuk seperti HP. Lalu itu teman-teman tinggal pilih tampilannya itu tuh mau dia bentuk HP-nya itu tuh dalam bentuk horizontal, vertikal atau mix. Kali ini saya menggunakan yang vertikal. Width sama height-nya ini bisa teman-teman pilih, maupun langsung kayak gini juga bisa, teman-teman ubah juga bisa. Lalu sudah tekan vertikal, teman-teman tinggal submit saja. Oke, submit ini tekanannya langsung kosong seperti ini ya. Dan saya ingatkan terlebih dahulu pada teman-teman, sebelum membuat ini media pembelajaran ini, saya sarankan teman-teman untuk mendownload wallpaper atau background yang teman-teman butuhkan. Backgroundnya teman-teman harus download terlebih dahulu, baru itu tombol-tombol atau icon-icon yang akan digunakan itu di download terlebih dahulu. Misalnya kayak saya tadi, saya download misalnya tombol back, next, baru tuh tombol menu, itu tuh harus di download terlebih dahulu. Jadi pas buat itu tuh nggak bolak-balik ke Google-nya gitu, jadi lebih mempercepat waktu teman-teman. Lalu sudah seperti ini nih sebenarnya kalau kita lihat ya tampilannya itu tuh hampir 11-12 sama PowerPoint. Saya juga pertama kali install saya mikir, wah kayaknya bakal lebih mudah nih karena hampir sama dengan PowerPoint kan, karena kan tugas sebelumnya juga sempat buat media pembelajaran hiperaktif menggunakan PowerPoint. Tapi pas saya ngegunain ternyata salah, karena buktinya saya bahkan sampai beberapa kali gagal ngebuat ini. Karena yang pertama saya itu menggunain yang pakai yang tadi sebelum menu awalnya itu, tadi kan seharusnya Android Phone, tapi saya milih yang tab. Mungkin nggak masalah, tapi pas previewnya itu saya nggak suka lihat tampilannya, karena tampilannya jadi kayak tab gitu, besar gitu, nggak bagus. Jadi saya ubah lagi. Baru tuh yang kedua itu sudah mau hampir selesai, udah sekitar 85% selesai. Ternyata mungkin karena ini aplikasi yang harus butuh lisensi gitu kan, jadi pas saya mau masukin gambar gitu, dia itu jadi kayak loadingnya lama gitu, akhirnya nggak bisa ke save, akhirnya semuanya hilang. Jadi saya harus kayak ngebuat dari awal. Jadi itu kayak harus jadi catatan untuk teman-teman, biar setiap bikin satu pack aja teman-teman langsung save aja. Ini tombol save ya. Nih misalnya ini start packnya ini teman-teman mau masukin background kan, tinggal masukin dekat menu insert. Di sini ada karena ini Star Pack ini dia nggak bisa pakai background, karena kan nanti dia jadinya kan kayak langsung menu ke menu selanjutnya gitu kan, tanpa tombol apa aja. Yang kita pakai Emacs aja, masukin kayak biasa. Mungkin saya langsung ke default section aja kali ya. Default section di sini jangan lupa diubah dulu namanya, biar itu sangat membantu teman-teman dalam nanti membuat tombol otomatis ini. Makanya harus di rename dulu. Kursornya pasin di sini, klik kanan, rename section, dihapus dulu, sesuaiin teman-teman mau bikin apa. Misalnya saya bikin menu, lalu submit, oke. Lalu saya masukin background, tekan background, extract, baru itu dia akan muncul ke menu kita. Kita tinggal tekan, kita itu masukin gambar yang kita download itu di mana. Saya masukin ke Pixar, baru itu dekat wallpaper. Oke, dekat wallpaper tinggal pilih mau pakai yang mana. Misalnya saya pilih pakai yang ini kali ya, saya pencet ini, open. Oke, sudah jadi backgroundnya. Tinggal
teman-teman bikin, misalnya teman-teman mau bikin apa, tekan dekat, masih dekat insert, dekat teks, baru tuh ini bisa teksnya itu mau horizontal atau ke samping atau vertikal atau ke bawah gitu. Lebih bagus kalau di horizontal. Oke, horizontal kayak biasa, ini biasa ya kayak di PPT atau di apa gitu kita bikin, kita sesuaiin mau tulisannya kayak mana. Baru tuh saya misalnya saya bikin tentang volume, saya gedein kali ya, volume kubus. Lalu saya sesuaiin, saya mau ukuran, saya rata tengah dulu. Ukurannya saya mau 54, saya tebelin, saya atur warnanya mau warna apa, warna hijau. Lalu ini ada untuk itunya warnanya, warna ini saya pakai warna hitam. Ini selera teman-teman aja, mau pemilihan warna sama atau fontnya itu saya nggak kayak ngejelasin kali, karena itu kan sesuai selera masing-masing. Jadi saat teman-teman bikin nanti bisa kayak menyesuaikan aja sama selera teman-teman itu maunya yang kayak gimana. Ini volume kubus, dan saya lihat di tengah. Oke, ini seperti ya. Ini kan baru background sama buat tulisannya. Lalu kan ada tombol-tombol otomatis tadi itu kan. Terus saya masih dekat insert, dekat image. Baru tuh cari tombolnya itu, tombol back. Oh, dia picture-nya itu saya simpan dekat animasi bergambar. Oh, boleh deh, nggak apa. Back. Oke. Saya pindahin di sini. Lalu kalau ada back berarti ada next-nya ya. Next. Oke. Lepas itu caranya itu teman-teman tekan tombol atau icon yang mau dibikin tombol otomatis ya, saya tekan. Baru itu dekat menu interaction tekan, baru di sini ada touch, tekan sekali, sudah dia muncul hitam gitu. Teman-teman pilih dekat objek, teman-teman tekan mau tombol yang mana teman-teman pilih, karena tadi kita back kan ya, kita pilihnya yang back. Baru itu di menu ini teman-teman cari yang namanya itu flip back. Itu tuh artinya saat tekan tombol itu tuh mau larinya kemana. Karena saya itu baru bikin satu slide kan, dia mungkin nanti kali ya saya bikin interactionnya, saya bikin slide selanjutnya aja dulu biar gampang karena nggak ada slide selanjutnya. Cara bikin new sectionnya, tekan ujung kanan, baru tuh klik kanan, ada new section ya, jangan new pack, bikinnya new section. Oke, muncul yang baru seperti biasa ubah namanya, saya rename aja. Saya ini langsung bikin ke kali ya, pengertian. Kita lari ke pengertian aja. Pengertian kayak biasa, baru itu masukin background, extract, baru itu dekat picture saya bikinnya di wallpaper. Oke, terus saya bikin pengertian, masukin teks horizontal. Ya, misalnya ini kan cuma untuk contoh, kalau tadi kan saya bikinnya pengertian kubus kan, terus saya bisa bikin lah, kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sisi Oke, ini kan cuma tergantung materi kita itu kan mau bikinnya apa. Terus tuh saya bikin tadi ya tombol-tombolnya itu tuh di picture saya bikinnya di gambar animasi bergerak. Back kayak tadi yang awal itu, baru itu next.
kayak saya bilang itu tuh ikonnya tuh di download dulu sebelum bikin, jadi gampang, tinggal masukin aja. Kalau misalnya kita baru nak masukin icon, kita baru nak nyari di Google itu kan lama kan, bikin lama. Baru tombol menunya. Oke, saya udah bikin ini, mungkin saya langsung ke soal aja dulu deh. Ke soal dulu, saya bikin langsung ke soal aja. Ini saya cuma cara membuat dari beberapa yang mungkin bisa ngejelasin dari pembuatan saya. Saya nggak ngejelasin semua teks saya atau slide saya karena itu kan hampir 11-12 caranya. Jadi cuma saya ngejelasin tentang yang tadi saya udah jelaskan, misalnya cara masukin background, tulisan, baru tuh tombol otomatis, sama pembuatan skor soal seperti itu ya. Masukinnya di background. Oke, tinggal teman-teman bikin soalnya. Ini saya bikin 1 tambah 1 sama dengan Oke. Lepas itu kita cari untuk ABCD-nya itu saya download juga tulisan ABCD-nya. Ya, jadi pokoknya semuanya tuh harus kayak di-download dulu lah semuanya. Ini A, lalu cari B. B, C. Oke. Horizontal text tuh masukin jawaban nilainya. Berarti saya bikin sini 1 biar dia tengah besar. 1, baru tuh yang B nya saya bikin 2. 2-nya belum ya. 2. Lalu saya bikin 3, lalu 4. Oke. Baru tuh saya mau bikin untuk skor di atasnya, saya bikin teks. Ya agak besarin, saya bikin skor. Oke, ini agak besar deh. Skor 5, 3, 4, 2, 4, 5, 4. Oke.
Saya taruh di pojok kanan kali ya. Oke. Biar dia skor otomatis itu tuh caranya tekan insert, baru itu di sini ada counter, baru pilih global counter. Oke, dia langsung muncul 0 ya, karena kan permulaannya juga 0, baru kita pindahin di bawah sini. Sudah. Baru tuh saya mau kan 1 tambah 1 kan betul, berarti yang betul 2 kan, berarti kita tekan tombol B-nya, kita ke interaction, touch, object, pilih yang counter, lepas itu pilih cari yang bacaannya itu increase counter. Nih, digitnya itu teman-teman tinggal masukin mau dia setiap betul itu tuh nambah berapa. Karena tadi itu pada contoh punya saya itu kan saya soalnya 2, jadi dia setiap betul itu saya masukin nilainya itu 50. Jadi pas 2 jawaban benar 100, karena ini saya cuma mau kasih contohnya itu 1. Jadi setiap betul saya langsung masukin 100 saja ya poinnya ya. Teman-teman pilih aja mau masukin berapa, 100 saya bikin. Terus itu saya bikin setelah tombol B kita tekan, kita itu juga akan langsung ke menu selanjutnya, touch object, pilih yang mana dia B, baru kita bikin dia flip pack-nya itu ke, aduh saya belum bikin tombol selanjutnya ya, nanti deh saya bikin dulu yang terakhir dulu, saya nggak bisa bikin itu dulu, saya bikin dulu new section-nya, skornya ya, saya bikin ini slide terakhir saya bikin skornya itu ya, saya cari dulu gambarnya, sesuaiin lah yang agak nyambung gitu. Kalau untuk skor berarti wallpapernya bagusnya yang kayak mana itu disesuaiin aja. Ini untuk skor akhir ya. Oke, skornya baru itu saya bikin counter, saya masukin anunya dulu kali, ini dulu ya kali ya. Dan saya setiap B-nya benar itu akan, selain dia akan tambah skor, dia juga akan ke menu selanjutnya, interaction, touch, objeknya itu milih karena kita milih tombol B kan, berarti kita cari tombol B, baru itu bagian di flip pack-nya. Flip pack-nya itu kita pilih ke tadi ya, yang ini ya, skor itu ya, belum saya ganti namanya. Baru tuh udah kita tekan, itu tuh ada tambah, tekan tambah dulu, baru bisa di submit. Oke. Baru itu saya bikin. Udah coba kan dia larinya kemana kalau kita tekan tombol B. Sekarang tadi saya juga sudah masukkan tombol-tombolnya ini. Ini sama kayak cara yang pertama saya jelasin ya. Sekarang nih udah ada nih, udah berapa banyak section nih yang saya bikin. Mungkin saya kali rename dulu ya biar gampang kita ubahnya. Saya bikin jadi namanya score, submit. Terus ini biar dia skornya itu kalau ini betul di sini juga bertambah, itu caranya gimana? Pertama insert, baru kita pilih ke counter, baru kita bikin pack counter. Lalu udah gitu kita sesuaiin, baru yang ini kita tekan, baru interaction, touch, object, kita pilih yang counter, baru counternya itu kita pilih cari yang namanya itu reset counter. Oke. Dari reset counter. Teman-teman jangan lupa pas kita tadi tekan tombol B-nya itu kita tekan dia langsung bisa betul, itu tuh jangan lupa ditambahkan add-nya ya. Itu tuh bermanfaat kali, jangan sampai nggak ditekan tombol B-nya itu. Lalu mungkin saya dari awal kali ya, ininya star pack itu kita nggak bisa masukin background ya, karena dia itu kan menu awal gitu kan, dia tuh otomatis jalan gitu, jadi kita masukinnya image saja. Sama
anunya sih jadinya, cuma kan bedanya kalau background itu kan gambarnya nggak anu kan, kayak nggak, kalau kita tekan tombol apa gitu dia nggak ikut bergerak gitu karena dia kan background. Tapi kalau misalnya kita masukin image, dia itu tuh gampang keikut bergerak gitu, gampang dia ketekannya. Jadi sebenarnya lebih enak tuh masukinnya background, tapi karena ini menu awal nggak bisa kan, jadi apa masukin ke image saja. Nah dia jadinya gini kan, kalau background kan dia langsung ngikutin anunya, ngikutin besar dari packnya. Kalau ini harus kita sesuaiin, itunya aja sih yang beda, sama dia gampang bergerak gambarnya, gampang keikut, nggak sesuaiin gitu. Kalau background kan kita ngapain, kita tekan tombol apapun backgroundnya nggak berubah kan. Kalau ini tuh dia bisa berubah-berubah. Oke, inilah menu awalnya, saya bikin misalnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum. Terus tuh yang ini tadi kan, nah karena udah ada menu-menunya kan, yang kita bisa nih. Ini tadi kembalinya berarti interaction, baru itu touch objek, pilih objek back, baru itu saat kita pilih flip back, kalau dia kembali dia bakal kemana, dia itu ke all pack saja kali, aja kembalinya ke dia aja, karena kan dia menu kan nggak bisa dia sendiri. Kalau gitu kita tombol ininya nggak usah dipakai deh, ini kan dia lagian dia itu dia bagian menu. Kalau menu dia nak kembali kemana, kan dia tampilan pilihan awal, kita hilangin aja. Nih nextnya baru tuh increase touch object, tekan next. Kalau next berarti dari kita kan sekarang lagi di menu, berarti kalau next berarti dia larinya ke pengertian ya. Pas di flip back kita cari bacanya pengertian. Ini kenapa saya bilang jangan lupa di rename, karena kalau nggak di rename ini nanti namanya sama semua, teman-teman bingung nanti mau larinya kemana. Jadi rename aja biar gampang, biar cepat. Tekan pengertian, jangan langsung di submit, tapi tekan dulu tombol ini, baru ada tanda tambah, tambahin dulu, udah muncul di sini baru tekan submit. Oke, ini udah ya, baru kita lari ke sini. Nah, kalau ini baru kita bisa ada backnya, karena kan ada back sebelumnya. Back, kalau dia back berarti larinya ke menu. Pintar, ke menu. Baru dia bisa back tuh, baru tuh submit, baru tekan tombol menu. Menunya juga karena dia itu tombol menu juga yang tombol sebelumnya, jadi sama juga kayak tadi larinya. Objeknya saya belum pilih ya, objeknya menu, baru itu flip back, mau kemana larinya ke menu juga sama, karena kan bikin packnya nggak banyak kan. Kalau yang tadi punya saya, tugas saya itu saya bikinnya banyak, jadi enak. Kembali selanjutnya itu tuh mau pilih kemana tuh banyak objeknya, jadi tinggal kita pilih-pilih aja, atur ini mau larinya kemana. Kalau tombol otomatisnya mau larinya kemana, itu tuh enak jadinya. Ini kan lagi pengertian, berarti larinya ke soal. Oke, submit. Ini udah, baru yang ini. Tadi ini udah ya, cara dia muncul B-nya betul kayak mana. Skornya juga tadi udah kan dijelasin. Ini tinggal tombol-tombol back next-nya itu aja lah, ini tinggal kita masukin itu. Kalau dia back, saya maunya kalau dia back itu dia kembalinya, seharusnya kan saya taruhnya di pengertian kan, tapi saya nggak mau di pengertian. Jadi kalau dia back saya maunya ke menu juga deh, menu aja biar enak. Menu, submit. Kalau dia next, touch juga, objek, next, dia larinya ke soal, berarti skor ya. Submit, berarti yang slide terakhir skor. Ini saya bikin kembalinya itu, saya bikinnya ke slide sebelumnya. Ini tuh paling enak teman-teman tuh tinggal pilih dia tuh kalau mau kembali larinya kemana, maunya kemana. Nanti kan yang bikin media pembelajaran kan
teman-teman kan, teman-teman tuh harus tahu nanti di kelas itu tuh mau bikin konsep belajarnya itu kayak mana, biar anak muridnya itu nggak bingung tuh bikinnya kayak mana. Jadi karena kita yang mau ngajar, kita yang tahu konsep belajar kita mau apa, jadi saya saranin kita juga yang bikin media pembelajaran. Jadi kita tuh ngerti gitu mau lari kemana, mau maunya itu tuh konsep belajarnya nanti dibikinnya kayak mana, media pembelajaran gunanya itu untuk apa gitu. Terus itu tadi, oh iya saya lupa yang ada kamera-kamera itu ya, mungkin saya kasih tahu juga cara bikin kamera. Misalnya saya bikin kameranya di sini, saya masukin kamera itu di saya bikin ini dulu deh, ininya aja langsung kali ya, biar nggak perlu bikin lagi. Saya udah mau ada kameranya gitu kan kayak tadi, jadi kita pas buka aplikasi gitu kayak bisa foto diri gitu. Nih masukin dekat di template ending di efek. Oh iya, di menu template baru efek, baru milih yang nih galeri notes. Yang dipilih itu yang tadi itu kan template efek. Kalau yang tadi kita masukin efeknya itu kan dia jadi itu kan kayak slide nih, kayak dia tuh nanti pas preview gitu jadinya kayak kalau kita banyak pilihan menunya kita mau pakai apa gitu. Karena saya mau pakai kamera efek, saya pilih yang kamera masukin. Oke, masukin kamera, dia nanti pas preview dia baru saya coba ya. Ingat ya kalau Star Pack itu tuh dia tuh tanpa kita tekan tombol dia langsung lanjut ke menu selanjutnya, jadi dia nggak bisa pakai background gitu. Kita preview ya jadinya kayak mana. Oke, dia karena tadi kita pilihnya kita pilihnya yang Android berbasis Android, jadi dia bentuknya juga HP banget. Kalau kita misalnya pilih tab, dia itu tuh jadinya bentuk tab, karena tab itu lebar, saya tuh kurang suka kan ya, saya pakainya yang Android. Baru tuh kalau saya kan pilihnya vertikal, jadi dia memanjang. Kalau saya horizontal mungkin kayak gini. Nih yang tadi saya bilang itu gunanya HP, jadi kita kayak bisa ada foto kita gitu di situ, kan keren tuh bikinnya. Tapi jangan banyak-banyak kali, jangan kayak karena mau keren tujuan utama media pembelajarannya tuh kita lupain. Ini kan cuma kayak sebagai penarik aja kan, sedangkan kan tujuan media pembelajaran yang paling utama itu kan dapat menyampaikan isi dari materi yang kita sampaikan. Lalu saya next, oke, akan lari ke sini, kubus adalah gini, saya set tombol back, akan kembali ke menu tadi lagi. Baru saya next kembali lagi, saya tekan tombol next lagi. Oke, 1 tambah 1, 2, apakah betul? Tada, skornya menjadi, dia nanti jadi 100 seperti itu. Ini dia belum ke atur 100 karena saya itu belum jadi India global, saya masih jadi India. Mana sih, saya ubah jadi global dulu. Saya itu seharusnya bikinnya itu yang counter, global counter. Ini mungkin saya dulu. Oke, saya seharusnya jadi global counter, jadi dia sekalian menghitung global counter yang ini, counter yang ini. Tadi itu kan kalau kita misalnya skornya itu kan karena dia menghitung keseluruhan, jadi itu pas kita bikin itu tuh bikinnya itu tuh di insert counter, tekannya itu tuh yang global counter. Tadi saya ketekannya pakai counter, jadi dia nggak keikut hitung. Coba sekarang yang udah global kan, global namanya juga global, berarti menyeluruh, berarti dia menghitung jumlah total skornya. Karena saya contoh soalnya saya bikin 1 aja kan, tapi kalau teman-teman bikin skornya 5 apa, nanti dia tetap sejumlah kok. 1 tambah 1, 2, saya tekan B. Saya preview ya, 1 tambah 1, 2. Oke, skornya jadi 100 seperti itu. Nih ya, dia berubah skornya jadi 100.
kalau teman-teman mau bikin soalnya, misalnya teman-teman bikin soalnya 5, berarti setiap betul itu poinnya 20, berarti kan kalau betul 4 seharusnya 80 kan. Nanti dia skornya itu tuh jumlahnya 80. Saya kembali ke menu. Oke. Mungkin apa namanya, kalau yang tadi punya saya itu kan dia agak banyak, tapi saya itu tuh rencananya pertamanya itu tuh nak bikin kayak di sini tuh seharusnya ada 2 gitu. Jadi ada punya saya yang udah jadi sama ada yang saya mau bikin. Cuma karena aplikasi ini tuh agak ribet, agak susah gitu kan daripada PPT. Karena ini butuh lisensi, jadi dia tuh lama kemulainya. Jadi dia nggak bisa, dia harus bisa nampilin satu aja. Jadi karena tadi saya juga bilang sama teman-teman, antara walaupun saya itu slide-nya itu ada 18 ya, sekitar 18 gitu, cuma dia hampir sama aja kok. Saya pakai dia masukin background, baru masukin tulisan segala macam. Jadi saya pada cara pengerjaan ini saya cuma ngasih tutorial caranya itu yang penting-penting saja, misalnya background, masukin tulisan, masukin kamera, baru tuh tombol otomatis, skor, penghitungan skor. Makanya saya itu jadinya cuma 4 slide atau pack saja.